Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detiara Putri dengan NIM 2019-01-006. Saya mahasiswa dari Politeknik LP3I, Program Studi Administrasi Bisnis dan Konsentrasi Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negosiasi. Adapun definisi negosiasi dari Wikipedia. Negosiasi adalah dialog atau komunikasi antara dua orang pihak atau lebih. Dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan, menyelesaikan titik perbedaan untuk tawar-menawar, untuk individu atau kolektif keuntungan, untuk membuat hasil yang memuaskan. Berbagai kepentingan dua orang atau pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Negosiasi adalah proses di mana masing-masing pihak terlibat dalam negosiasi, mencoba untuk mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Pada proses akhirnya atau negosiasi dimaksudkan untuk mencapai kompromi. Negosiasi yang sering terjadi seperti dalam bisnis, organisasi nirlaba, pemerintah cabang, proses hukum antar negara, dan dalam situasi pribadi seperti pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, dan kehidupan sehari-hari. Studi tentang subjek disebut teori negosiasi. Negosiator profesional seringkali terspesialisasi seperti serikat, pekerja, negosiator pembelian, leverage, negosiator perdamaian, negosiator sandera, atau mungkin bekerja di bawah gelar lain seperti diplomat, legislator, atau perantara. Adapun perencanaan dan persiapan untuk negosiasi. Kebanyakan orang mempersiapkan untuk bernegosiasi dengan mencoba memutuskan apa yang mereka inginkan, atau intinya saja. Intinya adalah kesepakatan terburuk yang akan mereka terima. Mereka kemudian memutuskan beberapa banyak di atas garis bawah yang akan mereka minta ketika mereka membuat penawaran pertama mereka. Mereka juga dapat menentukan posisi mundur untuk mereka konsensi pertama. Tapi itu tentang sejauh mana perencanaan mereka. Perbaikan besar dapat dilakukan dalam negosiasi. Perencanaan dalam mempertimbangkan secara sistematis. Adapun faktor-faktor yang berlaku untuk hampir setiap negosiasi. Ada 5 faktor perencanaan yang harus dipertimbangkan dalam setiap negosiasi, yaitu 5 faktor perencanaannya adalah 1. Orang, 2. Hubungan, 3. Masalah, 4. Posisi, dan yang terakhir adalah bunga atau keuntungan. Adapun jenis negosiasi. Ahli teori negosiasi umumnya membedakan antara 2 jenis negosiasi, yaitu ada negosiasi distributif dan negosiasi integratif. Negosiasi distributif terkadang disebut dengan posisi atau negosiasi tawar-menawar. Negosiasi ini cenderung mendekati negosiasi pada model tawar-menawar di pasar. Dalam negosiasi distributif, masing-masing pihak sering mengambil posisi ekstrim, mengetahui bahwa hal itu tidak akan diterima dan kemungkinan menggunakan kombinasi tipu muslihat, menggeratak, dan licik untuk menyerah sekecil mungkin sebelum mencapai kesepakatan. Para penawar distributif membayangkan negosiasi seperti proses mendistribusikan sejumlah nilai tetap. Dan negosiasi integratif kadang disebut negosiasi berbasis kepentingan atau berprinsip. Ini adalah kesepakatan teknis yang mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kemungkinan kesepakatan yang dinegosiasikan dengan memberikan alternatif teknik negosiasi distributif tradisional. Sementara negosiasi distributif mengasumsikan ada sejumlah nilai tetap atau kue tetap untuk dibagi di antara pihak-pihak. Negosiasi integratif sering mencoba untuk menciptakan nilai dalam proses negosiasi atau memperluas kue.
ada beberapa tahap negosiasi. Yang pertama, ada tahap persiapan, yang kedua tahap diskusi, yang ketiga memperjelas tujuan, yang keempat menuangkan kesepakatan hasil win-win, dan yang terakhir melaksanakan tindakan kesepakatan. Adapun gaya negosiasi. R.G. Sell mengidentifikasi 5 gaya tangkapan terhadap negosiasi. Individu bisa gaya negosiasi seringkali memiliki kecenderungan kuat terhadap berbagai gaya. Gaya yang digunakan selama negosiasi tergantung pada konteks dan kepentingan pihak atau faktor lain. Selain itu, gaya negosiasi juga dapat berubah seiring waktu. Mengakomodasi individu yang senang memecahkan masalah pihak lain dan menjaga hubungan pribadi. Akomodator adalah peka terhadap keadaan emosi, bahasa tubuh, dan sinyal verbal dari pihak lain. Namun, mereka berbagai situasi ketika pihak lain tidak terlalu menekankan pada hubungan tersebut. Menghindari. Individu yang tidak suka bernegosiasi dan tidak akan melakukannya akan menghindarinya, kecuali dijamin. Saat bernegosiasi, penghindar cenderung menunda dan menghindar aspek konfrontatif dalam negosiasi. Namun, mereka mungkin dianggap sebagai bijaksana dan diplomatis. Kolaborasi. Individu yang menikmati negosiasi yang melibatkan penyelesaian masalah sulit dengan cara kreatif. Kolaborator pandai menggunakan negosiasi untuk memahami kekhawatiran dan kepentingan orang lain, para pihak. Namun, mereka dapat menciptakan masalah dengan mengubahnya menjadi sederhana. Situasi menjadi lebih kompleks. Adapun bersaing. Individu yang menikmati negosiasi karena mereka mempresentasikan kesempatan untuk memenangkan sesuatu. Negosiator kompetitif harus kuat naluri untuk semua aspek negosiasi dan seringkali strategis karena gaya mereka bisa mendominasi proses tawar-menawar. Negosiator kompetitif sering mengabaikan pentingnya hubungan. Dan kompromi. Individu yang ingin menutup kesepakatan dengan melakukan apa adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat dalam negosiasi. Penyusup dapat berguna jika waktu terbatas untuk menyelesaikan kesepakatan. Namun, para kompromi seringkali tidak perlu terburu-buru dalam proses negosiasi dan membuat konsensus terlalu cepat. Cukup sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.